Bayangkan, ada masa di Indonesia ketika acara televisi bisa menampilkan ritual mistis. Orang menangis histeris di depan kamera, anak-anak meniru adegan banting-bantingan sampai memakan korban. Dan semuanya ditonton jutaan orang setiap hari. Ini bukan internet liar, bukan YouTube, dan bukan TikTok. Ini televisi nasional Indonesia. Di era 90-an sampai awal 2010-an, TV Indonesia pernah dipenuhi acara yang sekarang mungkin langsung viral. Lalu ditegur KPI beberapa jam kemudian. Dan inilah daftar acara TV paling kontroversial sepanjang sejarah Indonesia. Empat Mata. Acara ini dipandu oleh Tukul Arwana dan menjadi monster rating di era 2000-an. Gaya bicaranya spontan, acak, dan penuh candaan yang sering dianggap kelewatan. Banyak orang menganggap acara ini lucu, tapi banyak juga yang menganggapnya vulgar. KPI bahkan sempat menghentikan tayangannya pada tahun ke-2008. Namun lucunya, acara ini tidak benar-benar hilang. Mereka hanya mengganti namanya menjadi Bukan Empat Mata. Dan penontonnya tetap membludak. Yuk, Keep Smile. Tahun 2013, Indonesia tiba-tiba terkena demam joget aneh bernama Joget Caesar, dan pusat wabah itu berasal dari satu acara. Yuk, Keep Smile. Acara ini viral luar biasa. Setiap pagi, jutaan orang menonton host berjoget, bercanda, dan membuat chaos di studio. Tapi, semakin terkenal acaranya, semakin besar kritik yang datang. Acara ini dianggap terlalu berisik, tidak mendidik, dan penuh humor receh. KPI berkali-kali memberikan teguran. Namun anehnya, semakin ditegur, ratingnya justru makin naik. Termehek-mehek. Kalau internet modern punya drama settingan, TV Indonesia dulu punya termehek-mehek. Konsepnya sederhana, mencari pasangan yang hilang, mengungkap perselingkuhan, dan merekam semua emosinya secara langsung. Tangisan, teriakan, pingsan, marah, semua dijadikan tontonan nasional. Banyak orang percaya acara ini sepenuhnya nyata. Tapi seiring waktu, muncul tuduhan bahwa sebagian adegannya sudah diatur. Dan sejak saat itu, nama termehek-mehek berubah menjadi simbol drama TV paling eksploitif di Indonesia. Uka-uka. Sebelum YouTube horor dan podcast Paranormal Booming, televisi Indonesia sudah lebih dulu memainkan dunia mistis. Salah satu yang paling terkenal adalah Uka-uka. Acara ini dipenuhi ritual, lokasi angker, dan cerita gaib. Banyak anak kecil ketakutan setelah menontonnya. Bahkan beberapa kelompok masyarakat menuduh acara seperti ini menyebarkan tahayul secara massal. Tapi justru karena itulah, orang makin penasaran. Dunia lain. Lalu datang acara yang lebih ekstrem lagi. Dunia lain konsepnya sederhana, tapi gila. Peserta harus bertahan sendirian di tempat angker, dalam kondisi gelap, selama beberapa jam. Kalau mereka kuat, mereka dapat uang. Kalau tidak, mereka kabur sambil teriak histeris. Acara ini sangat populer, tapi juga memicu kepanikan publik. Rumor kerasukan, kesurupan massal, hingga peserta trauma mulai beredar di mana-mana. Dan sampai hari ini, acara itu masih dianggap salah satu program horor paling legendaris di Indonesia. Sergap. Acara ini memperlihatkan penangkapan kriminal secara langsung. Dulu, penonton menganggapnya keren, tapi lama-kelamaan muncul kritik besar karena orang yang ditampilkan di TV belum tentu terbukti bersalah di pengadilan. Artinya, acara ini dianggap bisa mempermalukan seseorang sebelum ada keputusan hukum resmi, dan perdebatan itu berlangsung bertahun-tahun. Smackdown. Ini mungkin salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah TV Indonesia. Smackdown. Bagi anak-anak era 2000-an, Smackdown bukan sekadar tontonan. Ini budaya. Semua anak mencoba meniru gerakan bantingan WWE. Masalahnya, mereka menganggap semua itu nyata. Lalu tragedi mulai muncul. Beberapa anak terluka serius. Dan kasus paling parah dikaitkan dengan kematian akibat meniru adegan gulat.
Akhirnya, tayangan WWE sempat dihentikan dari televisi nasional Indonesia. Infotainment. Di era 2000-an, televisi Indonesia punya obsesi besar terhadap kehidupan artis. Dan dua nama paling terkenal saat itu adalah insert dan kiss, perceraian artis, perselingkuhan, skandal. Semuanya dijadikan berita utama. Banyak orang menonton, tapi banyak juga yang menganggap infotainment sudah melewati batas privasi. Ironisnya, semakin panas gosipnya, semakin tinggi ratingnya. Facebookers dan brownies. Masuk era modern, kontroversi TV belum hilang. Acara seperti Facebookers dan brownies berulang kali mendapat teguran KPI, mulai dari body shaming, candaan kasar, hingga humor yang dianggap tidak pantas. Tapi sekali lagi, acara seperti ini tetap bertahan bertahun-tahun karena satu alasan sederhana, rating. Indonesia Lawyers Club. Dan terakhir, acara yang berbeda dari semuanya, Indonesia Lawyers Club dipandu Karni Ilyas. Program ini terkenal karena debat panasnya. Kadang terlalu panas, teriakan, interupsi, adu argumen. Bahkan hampir ricuh. Sebagian orang menganggap acara ini penting untuk demokrasi. Sebagian lagi menganggapnya memperkeruh situasi politik nasional. Namun, satu hal pasti, setiap episodenya selalu viral. Kalau kalian ingin part 2 tentang acara TV Indonesia yang misterius, atau rahasia gelap di balik dunia pertelevisian Indonesia, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak sisi gelap budaya populer Indonesia yang jarang dibahas orang.